Halo movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini, Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang berjudul Fast, yang menceritakan perjuangan seorang wanita yang di tengah keterbatasannya sebagai seorang tunarungu menghadapi serangan seorang psikopat. Gimana kelanjutannya? Langsung saja, cekidot. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah yang berada di suatu tempat yang terlihat seperti sebuah hutan. Rumah ini ternyata ditempati oleh seorang wanita yang menderita bisu dan tuli. Tak lama kemudian, salah seorang temannya yang bernama Sarah datang untuk mengembalikan sebuah buku. Setelah bercakap-cakap dan waktu menunjukkan sudah mulai gelap, Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dan ia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan kembali aktivitasnya. Saat sedang masak, tiba-tiba Sarah datang di depan pintu sambil berteriak ketakutan. Ternyata ia dikejar oleh seorang laki-laki yang menggunakan sebuah topeng dan kemudian menikam tubuh Sarah beberapa kali menggunakan sebuah pisau. Melihat tidak adanya respon dari wanita tersebut, pria bertopeng ini pun menyadari bahwa perempuan tersebut tidak bisa mendengar alias tuli. Pria bertopeng itu pun secara diam-diam masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone dari perempuan tersebut. Nah, perempuan itu pun kaget ketika menerima pesan dari handphonenya yang memperlihatkan sebuah foto yang menampilkan dirinya sendiri. Karena merasa curiga, ia pun menoleh ke arah pintu dan benar saja, pintu depan sudah terbuka. Dan ketika ia mendekati pintu, di situ ia pun melihat sosok laki-laki yang bertopeng tadi berdiri pas di depan pintunya. Karena merasa terancam, perempuan itu pun mencoba menghubungi emergensi 911. Namun sayang, panggilan emergensi itu pun tidak bisa dilakukan karena jaringan listrik tiba-tiba dimatikan oleh laki-laki bertopeng. Nah, untuk mencegah perempuan itu kabur menggunakan mobil, pria bertopeng itu pun menusuk ban dari mobil yang terparkir di depan rumah perempuan tersebut. Kemudian, sambil membuka topengnya, laki-laki itu pun berkata bahwa ia bisa saja masuk secara paksa dan membunuh wanita tersebut. Namun, ia tidak akan melakukannya sampai wanita tersebut merasa lelah dan pasrah untuk dibunuh. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa laki-laki ini adalah seorang psikopat. Laki-laki itu pun terus mengintimidasi psikologis dari perempuan tersebut dengan berbagai cara. Perempuan itu kemudian mencoba mengalihkan perhatian laki-laki itu dengan cara membunyikan alarm mobil. Kemudian ia berusaha mencari handphone di jasa temannya yang bernama Sarah. Belum juga ia mendapatkan handphonenya, ia pun didapati oleh laki-laki tersebut. Saat laki-laki itu mencoba menahan jendela yang ditutup oleh perempuan tersebut, ia pun dihantam lengannya menggunakan palu oleh perempuan tersebut sehingga laki-laki itu meringis kesakitan. Saat melihat laki-laki itu sedikit lengah, perempuan itu pun mencoba keluar dari dalam rumah dan bersembunyi di bawah kolong rumah, sambil menunggu momen yang tepat untuk segera kabur. Namun sayang, usaha itu pun kembali gagal. Perempuan itu pun kembali mencoba keluar lewat atap rumah. Dan ia pun melemparkan sebuah senter untuk mencoba mengalihkan perhatian dari laki-laki tersebut. Merasa aman, ia pun mencoba turun menggunakan sebuah tangga. Namun sayang, ia terkena sebuah anak panah yang dilepaskan oleh laki-laki tersebut sehingga ia pun kembali berlari masuk ke dalam rumah. Sambil meringis kesakitan, perempuan itu mencoba membersihkan luka yang diakibatkan oleh anak panah tadi. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang lain di rumah itu mengetuk-ngetuk pintu. Namun karena wanita itu tuli, ia pun tidak mendengarnya. Pria yang bertopeng tadi pun datang dan berlagak seperti seorang polisi.
Ia pun menginterogasi pria tersebut dan meminta identitas dirinya. Phone down. Reach for my wallet, okay? Take it easy. Pria yang baru datang itu pun mengaku bahwa ia adalah pacar dari Sarah. Sedangkan pria yang bertopeng tadi mengaku kepada pacar Sarah bahwa ia adalah seorang polisi. Ia datang ke rumah itu karena mendapat panggilan emergensi. Pria bertopeng itu pun berpura-pura meminjam handphone dari pacar Sarah untuk menelpon temannya yang lain untuk meminta bantuan. Namun saat pria bertopeng itu mengembalikan handphone yang ia pinjam, anting-anting Sarah yang sebelumnya ia ambil ikut terjatuh dari dalam kantong jaketnya. Melihat hal itu, pacar si Sarah merasa curiga dengan pria bertopeng tersebut. Girlfriend then made the call. Pacar Sarah kemudian berpura-pura meminta kepada pria bertopeng itu untuk mengambil kunci cadangan rumah yang biasa disimpan di bawah pot bunga. Pacar Sarah kemudian diam-diam mengambil sebuah batu yang ia siapkan untuk menghantam kepala dari pria bertopeng itu ketika ada kesempatan. Namun, pada saat pacar Sarah bersiap-siap untuk menghantam kepala pria bertopeng tersebut, wanita tuli itu tiba-tiba muncul di depan pintu sehingga mengganggu fokus dari pacar Sarah tersebut. Dan benar saja, lelaki bertopeng itu dengan cepat menusuk leher dari pacar Sarah. Easy. Meskipun dalam kondisi terluka, pacar Sarah masih mencoba untuk melawan pria bertopeng tersebut dan memberi isyarat ke wanita tuli tersebut untuk segera lari. Dan akhirnya pacar Sarah itu pun meninggal. Melihat itu semua, wanita tuli tersebut semakin putus asa. Namun, ia kemudian sadar bahwa cepat atau lambat laki-laki bertopeng itu akan segera masuk ke dalam rumah. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan melawan. Namun sayang, saat ia mencoba untuk melawan, saat kembali masuk ke dalam rumah, tangannya terjepit pada pintu depan rumah. Dan laki-laki bertopeng itu pun meremukkan tulang jari-jari wanita tuli itu tanpa ampun. Di dalam keputusasaan dan kesakitannya, perempuan tuli itu pun menantang pria bertopeng tersebut untuk segera membunuhnya. Sambil menunggu pria bertopeng itu masuk ke dalam rumah, wanita itu pun bersembunyi dalam sebuah kamar mandi. Dan mungkin karena faktor kelelahan dan banyaknya luka, penglihatan dari wanita itu mulai kabur. Tak lama kemudian, kaca jendela yang ada di belakang wanita itu mulai berjatuhan. Dan benar saja, lelaki bertopeng itu kini berada persis di belakang wanita tersebut. Sambil berbicara, pria psikopat itu pun menyiapkan pisaunya. Namun, karena wanita itu tuli, ia pun tidak menyadarinya. Namun, saat pria psikopat itu berbicara terlalu dekat, sehingga hembusan nafasnya mengenai belakang dari wanita tersebut, wanita tuli itu pun menyadari kehadiran pria itu. Dan tepat pada saat pria psikopat itu mengayunkan pisaunya, wanita itu pun segera menghindar. Dan bahkan wanita itu berhasil menikam bagian kaki dari pria psikopat itu. Dengan sisa tenaga yang ada dan penglihatan yang semakin kabur, wanita itu pun berjalan ke dapur sambil mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan pria itu. Namun apalah daya, pria psikopat itu berhasil menemukan kembali wanita itu dan mencekik lehernya. Di tengah keputusasaan dan nafas semakin sesak, perempuan itu berhasil meraih sebuah alat pembuka botol dan menghantamkannya dengan keras ke arah leher psikopat itu, hingga jatuh terhempas bersimbah darah. Setelah pria psikopat itu tewas, wanita itu kemudian mengambil handphone dari saku pria itu, kemudian menghubungi polisi. Tak lama kemudian polisi pun datang dan film pun berakhir.